Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kita jumpa kembali. Kita akan lanjutkan analisa saham kita. Kita masih belajar di siklus saham. Kita belajar mengamati siklus saham dari emiten TCPI. Di minggu yang lalu, kita sudah memperkirakan bahwa saham TCPI ini breakout dari kondisi breakout tipis kondisi pattern chart ascending triangle. Dan kemudian kemungkinan akan melakukan retest untuk melanjutkan kenaikan masuk ke kuadran leading. Dan terbukti pada pekan ini, artinya pekan lalu, sesuai dengan perkiraan sebelumnya, saat ini kita bisa melihat dari grafik RRG, saham TCPI sudah berada di kuadran pertama atau posisi sedang leading. Dengan heading sebesar 72 derajat. Heading 72 derajat ini sebetulnya kalau kita lihat dari posisi improving, range-nya yang kita berdasarkan hasil riset itu adalah antara 0 sampai 60 derajat idealnya, atau kondisi optimalnya itu kalau di antara 35 sampai 55 derajat. Sementara kalau di kuadran yang pertama atau posisi leading, heading ideal itu bisa antara 25 sampai 75 derajat ya, sebelum nanti akan berubah untuk memasuki area kuadran kedua atau pelemahan atau weakening. Rekan-rekan, kalau kita amati ternyata, posisi atau prediksi dari, siklus berdasarkan RRG ini, sesuai dengan perkiraan. Kita sampaikan perpindahan antar kuadran ini kalau dari kuadran improving ke kuadran, leading, itu probabilitasnya sekitar 60 sampai 70%. Kalau dari kuadran lagging atau ketertinggalan menuju improving, perbaikan itu sampai 90%. Nanti kita perlu waspadai antara kuadran yang pertama ke kedua, artinya kuadran leading menuju kuadran weakening itu probabilitasnya juga 90% gitu. Jadi, sampai kapan pertanyaannya kemudian posisi leading itu berada di atau TCPI ini berada di posisi leading. Maka kita perlu memperkirakan dari sisi time horizon. Nah, dari sisi time horizon bagaimana? Time horizon kita lihat dari kondisi sekarang, kita sedang memasuki Jupiter retrograde, yang ini mungkin akan berlangsung selama 2 sampai 3 minggu. Jadi perkiraan nanti sampai pertengahan Januari masih dalam posisi leading. Dan ini juga kita bisa lihat dari siklus leading sebelumnya juga memakan waktu sekitar antara 2 sampai 3 minggu. Eee, itu adalah time horizon yang perlu kita perkirakan untuk mengantisipasi, perubahan ke depan, gitu. Jadi, kalau bagi rekan-rekan yang belum masuk, ya tentunya ini, eee, sudah dalam posisi tertinggal ya, kalau mau masuk pada posisi sekarang. Tetapi ya, kalau teman-teman yang sudah mengikuti, pembahasan kita dari awal ya, kemarin ketika masuk dalam posisi, breakout, triangle, tentunya rekan-rekan sudah ada di dalam. Dan kita akan menunggu, apakah apakah kondisi ini akan sesuai dengan prediksi kita yang cukup panjang 2 sampai 3 pekan, gitu. Jadi kalau kondisinya bertahan sampai 2 3 pekan, mungkin return yang bisa kita perkirakan adalah, sekitar ya mungkin sekitar
17 ya, 17, 18% mungkin. Nah, rekan-rekan yang perlu diperhatikan berikutnya adalah sebetulnya ketika kita menggunakan analisis, siklus RRG ini, kita perlu memperhatikan, mungkin ada yang bertanya, kenapa, pergerakan dari TCP ini cukup lambat gitu. Nah, ada satu faktor yang perlu kita perhatikan itu adalah faktor namanya distance atau jarak, yakni jarak antara titik pusat dengan garis orbit dari saham itu. Nah, prasyarat yang paling minimal yang kita persyaratkan adalah jarak ini paling tidak adalah 2 satuan unit. Nah, lebih panjang jaraknya, distance-nya lebih panjang itu tentu momentum dan pergerakannya lebih cepat. Dan kalau, jaraknya lebih pendek, ini momentumnya lebih atau pergerakannya lebih lebih, eee, pelan. Nah, ini yang menjawab sebetulnya kenapa saham TCP ini kok geraknya lambat gitu. Lambat tapi pasti gitu, pelan tapi pasti. Nah, tentu kalau nanti, jaraknya panjang, lebih panjang, distance-nya lebih panjang, geraknya lebih cepat, tetapi perubahannya juga lebih lebih cepat pula. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Nah, bagaimana penggunaan kalau kemudian kita harus melakukan screening? Nah, kita bisa lakukan screening menggunakan Easy Scanners ini ya. Kita bisa misalkan kalau kita screen di sini bagian sebelah kanan ya, contohnya saja. Bisa pilih parameter-parameter yang diperlukan ya. Nah, screening yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan tik saja. Nah, cukup melakukan tik pada parameter yang kita inginkan. Misalkan kalau kita inginkan, RRG yang heading-nya antara 60, 0 sampai 60 kondisi optimalnya ya. Nah, kira-kira kemudian distance ini jarak nih. Jarak yang dipersyaratkan 3 kita bisa ubah misalkan kalau kita ingin cari saham-saham yang lebih cepat misalkan, eee, yang jaraknya distance-nya di atas 5 misalnya, atau bahkan yang di atas 7 satuan. Maka kita bisa melihat kita akan mendapatkan saham-saham yang, pergerakannya cepat gitu ya. Sebagai contoh SSTM ini kita dapatkan 1 minggu itu kenaikannya 72% gitu. Jadi dengan melakukan screening ini kita bisa mendapatkan saham-saham yang secara grafik RRG itu memenuhi kriteria kita. Nah, tetapi kalau kita akan mengikuti dari awal, tentunya ya kita akan memilih saham-saham atau kita akan masuk pada pada posisi di mana kuadrannya itu adalah di kuadran 4 misalnya, di fase improving. Jadi kalau kita lihat siklusnya, perputarannya, ya, kalau misalkan kita masuk sudah pada posisi leading, ini berarti, ibaratnya kita ketinggalan. Nah, meskipun kalau tergantung juga trading plan kita, misalnya ketika kita hanya akan mengarah kenaikan yang, sedikit gitu ya, artinya, disesuaikan dengan karakter kita, kita bisa saja, eee, masuk di fase leading pun tidak masalah. Dengan perkiraan tadi misalkan kalau di TCPI ada time horizon sekitar 2-3 pekan, tentunya masih ada kesempatan 2-3 pekan itu untuk naik. Tetapi probabilitas kemudian dia akan turun itu kan cukup besar gitu. Jadi itu yang perlu diantisipasi, misalkan dengan memasang stop loss yang, lebih lebih ketat misalnya. Nah, tetapi idealnya
kita itu bisa masuk ya, bisa masuk pada kuadran kuadran, 4 ya, kuadran 4, masuk di kuadran 4, yakni sedang, ketika saham-saham itu sedang dalam posisi posisi improving, untuk kita tunggu masuk ke dalam posisi leading. Ini tentu yang paling aman dan kemudian, ambil posisi yang, agak panjang gitu, agak panjang. Dan perlu diperhatikan juga bahwa probabilitas itu tentunya ada kondisi-kondisi, misalkan apakah kita bisa masuk dalam posisi weakening? Bisa saja. Nah, bisa saja karena dari sisi screening kita itu nanti ada, kan ini ada misalkan, posisi yang sedang improving, ada sedang lagging juga gitu. Nah, kalau dalam posisi sedang lagging bagaimana? Nah, tentunya kita akan lihat nanti, eee lagging atau ketertinggalannya itu sejauh mana? Ketertinggalannya sejauh apakah dia akan dekat ke improving atau kita masih tunggu jauh lagi gitu. Nah, kita bisa lihat dari sisi angle-nya. Angle ini akan menunjukkan posisi. Misalkan ini contoh ketika kita mendapatkan, eee, halo ya. Halo ini posisi angle-nya di 269. Nah, 269 itu di mana sih kira-kira ya, kalau kita lihat dari sisi koordinatnya, 269 itu posisinya ya menghadap, eee, hampir ke 270 ya, 270 itu kan batas batas masuk improving. Jadi ini sudah dekat ke improving atau kalau kita bisa gambarkan ya mungkin dalam posisi ini. Nah, 269. Berarti kita bisa ambil posisi itu, misalnya seperti itu. Jadi, eee, rekan-rekan kalau kita kembali belajar dari saham TCPI, kita amati pergerakan mulai dari weakening, kemudian, mulai dari pelemahan atau weakening kuadran 3 waktu pertama kita bahas, kemudian masuk ke ketertinggalan kuadran ketiga, kuadran ketiga ketertinggalan atau lagging, dan kemudian masuk ke improving. Dan saat improving itulah sebetulnya kita ideal untuk, mulai masuk ya, mulai masuk ke saham itu, kemudian kita ikuti pelan-pelan masuk ke leading. Tentunya kalau demikian, eee, kita sudah cukup lumayan ya dapat return floating profit dari, TCPI ini ketika masuk di posisi improving ya, sekitar 18 sampai 20% sudah kita dapat. Nah, mudah-mudahan nanti akan terus naik kembali sebelum kemudian berubah ke weakening. Dan inilah yang perlu kita perhatikan karena, pada prinsipnya ketika kita, ingin mendapatkan keuntungan, ya kita masuk ketika saat sebelum saham itu naik, kemudian keluar saat sebelum saham itu turun. Nah, tetapi itu adalah bagian dari prediksi. Kenyataannya mungkin berbeda tentunya, oleh karena itu pastikan setiap langkah kita analisa eee, dengan apa namanya, dengan teliti dan kemudian jangan lupa untuk senantiasa memasang pengaman, yakni melakukan, eee, apa, trading plan yang baik dengan memasang stop loss, menentukan nilai stop loss dan disiplin mengikuti stop loss itu. Kalaupun toh kemudian stop loss-nya kena, kemudian saham itu terus, masih naik lagi, maka ya tentu kita bisa masuk lagi nantinya gitu. Jadi pasti ada kesempatan yang kedua, kesempatan berikutnya. Jadi, eee, jangan pernah merasa kemudian kita senantiasa tertinggal, karena kita belajar yang namanya siklus, siklus itu akan senantiasa berulang dan kita berharap dengan memahami siklus saham ini, kita akan mendapatkan, pemahaman yang utuh tentang bagaimana sebetulnya kita bergerak atau masuk atau beraktivitas di dalam pasar. Sekali lagi, ini adalah bagian dari, eee, belajar kita bersama. Tentunya ada masukan, ada pendapat yang lain, dipersilahkan rekan-rekan bisa komentar di kolom kolom komentar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi